Nicolas Maduro. Awal Januari 2026 menjadi momen yang mengejutkan dunia internasional. Seorang kepala negara yang masih menjabat ditangkap dan dibawa ke luar negerinya sendiri untuk diadili. Peristiwa ini dengan cepat menyebar ke berbagai media global dan memicu perdebatan luas. Tokoh yang menjadi pusat perhatian adalah Nicolas Maduro, Presiden Venezuela. Penangkapannya bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut hubungan antar negara, kedaulatan, dan stabilitas kawasan Amerika Latin. Bagi sebagian pihak, kejadian ini dianggap sebagai langkah tegas terhadap pemimpin yang selama bertahun-tahun dituduh terlibat dalam kejahatan lintas negara. Namun bagi pihak lain, tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip non-intervensi. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari ketegangan panjang antara Venezuela dan Amerika Serikat yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan konflik politik menjadi latar belakang utama dari apa yang akhirnya terjadi. Dokumenter ini akan mengulas secara bertahap bagaimana Nicolas Maduro sampai pada titik tersebut, bagaimana proses penangkapannya berlangsung, reaksi yang muncul dari dalam dan luar Venezuela, serta pertanyaan besar yang masih menggantung tentang masa depan negara itu setelah kejadian ini. Nicolas Maduro Moros bukan berasal dari latar belakang militer atau elit politik tradisional. Ia memulai perjalanan hidupnya sebagai sopir bus dan aktivis serikat pekerja di Caracas. Dari lingkungan akar rumput inilah, ia mulai terlibat dalam gerakan politik kiri yang kemudian berkembang pesat di Venezuela. Karier politiknya naik secara signifikan ketika ia menjadi bagian dari lingkaran dekat Hugo Chavez. Maduro dipercaya memegang berbagai posisi penting, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri. Peran ini memberinya pengalaman panjang dalam diplomasi internasional dan hubungan strategis dengan negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Setelah Hugo Chavez meninggal dunia pada 2013, Maduro memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara yang tipis. Sejak saat itu, ia memimpin negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun berada dalam kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Di bawah kepemimpinannya, Venezuela menghadapi hiperinflasi, runtuhnya nilai mata uang, kelangkaan bahan pangan dan obat-obatan, serta gelombang migrasi besar-besaran. Miliaran warga meninggalkan negara tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih layak di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya. Maduro berulang kali menyatakan bahwa krisis tersebut disebabkan oleh sanksi ekonomi dan tekanan asing. Sebaliknya, para pengkritiknya menilai kebijakan pemerintah, korupsi dan konsentrasi kekuasaan sebagai faktor utama kehancuran ekonomi. Secara politik, ia memperkuat kendali atas lembaga negara. Oposisi dilemahkan melalui pembatasan hukum, pembubaran parlemen terpilih, serta penahanan tokoh-tokoh politik yang dianggap mengancam kekuasaan. Aparat keamanan dan militer menjadi pilar utama keberlangsungan pemerintahannya. Di tingkat internasional, Maduro dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap pengaruh Barat. Ia menjalin hubungan erat dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba, baik dalam kerjasama ekonomi maupun militer. Hubungan ini membuat Venezuela tetap bertahan meskipun terisolasi dari banyak negara Barat. Amerika Serikat sejak lama menuduh Maduro terlibat dalam perdagangan narkotika, pencucian uang, dan kolaborasi dengan kelompok bersenjata ilegal. Tuduhan tersebut berulang kali dibantah oleh pemerintah Venezuela yang menyebutnya sebagai upaya delegitimasi politik. Selama bertahun-tahun, Nicolas Maduro tetap berkuasa meskipun tekanan internal dan eksternal terus meningkat. Namun situasi yang selama ini berada dalam ketegangan akhirnya berubah drastis ketika langkah yang jauh lebih ekstrim diambil terhadap dirinya. Perubahan inilah yang menjadi titik masuk menuju peristiwa berikutnya, ketika konflik diplomatik berkembang menjadi tindakan langsung di lapangan. Situasi berubah secara drastis pada awal Januari 2026, setelah bertahun-tahun tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi, pendekatan terhadap Venezuela memasuki fase yang jauh lebih keras. Operasi penangkapan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Berdasarkan laporan yang beredar, pasukan Amerika Serikat menjalankan misi khusus dengan dukungan intelijen yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Target utama adalah Nicolas Maduro yang saat itu berada di Caracas. Langkah ini tidak diumumkan sebelumnya dan dilakukan tanpa persetujuan terbuka dari pemerintah Venezuela. Hal tersebut menandai perubahan besar dalam strategi Amerika Serikat dari tekanan tidak langsung menjadi intervensi nyata. Operasi ini dilaporkan melibatkan personil bersenjata lengkap serta pergerakan udara dan darat dalam waktu yang singkat. Bentrok tidak dapat dihindari. Aparat keamanan Venezuela berusaha merespon kehadiran pasukan asing di ibu kota. Kontak senjata terjadi di beberapa titik, menyebabkan korban jiwa dari pihak militer maupun warga sipil. Hingga kini, jumlah pasti korban masih menjadi perdebatan, namun berbagai laporan menyebutkan angka yang signifikan. Di tengah kekacauan tersebut, Nicolas Maduro berhasil diamankan. Ia kemudian dibawa keluar dari Venezuela dan diterbangkan ke Amerika Serikat. Proses pemindahan ini dilakukan dengan pengamanan ketat dan menjadi salah satu aspek paling kontroversial dari seluruh kejadian. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari penegakan hukum internasional terhadap individu yang telah lama masuk dalam daftar buronan. Menurut pernyataan resmi, operasi tersebut dilakukan untuk memastikan Maduro dapat dihadapkan ke proses hukum yang dianggap tidak mungkin dilakukan di negaranya sendiri. Sebaliknya, pihak Venezuela menyebut kejadian ini sebagai agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara. Pemerintah menyatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah penangkapan hukum, melainkan penculikan terhadap pemimpin negara yang sah. Dalam hitungan jam, kabar penangkapan ini menyebar luas ke seluruh dunia. Media internasional menempatkannya sebagai berita utama, sementara pasar global, pemerintahan asing, dan organisasi internasional mulai merespon situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berada di pusat kekuasaan, Nicolas Maduro kini menghadapi kenyataan yang sepenuhnya berbeda, sebuah proses hukum di negara yang selama ini menjadi lawannya utama. Pengadilan federal di New York menjadi tempat pertama Maduro muncul di hadapan publik setelah penangkapannya. Kehadirannya dikawal ketat, mencerminkan tingkat sensitivitas dan risiko politik dari perkara ini. Sidang awal difokuskan pada pembacaan dakwaan serta penetapan prosedur hukum lanjutan. Pemerintah Venezuela segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak legitimasi penangkapan tersebut. Tindakan itu disebut sebagai serangan langsung terhadap negara dan rakyat Venezuela. Retorika keras digunakan untuk menegaskan bahwa kepemimpinan nasional sedang berada di bawah ancaman eksternal. Lembaga-lembaga negara bergerak cepat untuk menjaga stabilitas internal. Pengadilan Agung Venezuela mengambil langkah hukum dengan menetapkan struktur kepemimpinan sementara untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Delcy Rodriguez, tokoh penting dalam pemerintahan sebelumnya, ditunjuk untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam situasi darurat. Dalam waktu singkat, berbagai pemerintahan, organisasi internasional, dan aktor politik dunia menyampaikan sikap mereka, mencerminkan perpecahan tajam dalam tatanan internasional. Amerika Serikat mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Pejabat tinggi pemerintah menegaskan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara, apabila terlibat dalam aktivitas kriminal internasional. Sebaliknya, sejumlah negara besar menanggapi dengan kecaman keras. Rusia dan China menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip dasar hubungan antar negara. Mereka menilai bahwa penggunaan kekuatan di wilayah negara lain tanpa mandat internasional berpotensi menciptakan ketidakstabilan global. Di kawasan Amerika Latin, respon yang muncul sangat beragam. Beberapa pemerintah menyuarakan kekhawatiran atas preseden yang ditimbulkan, sementara negara lain memilih berhati-hati dan menahan diri dari pernyataan terbuka. Perbedaan sikap ini mencerminkan dinamika politik kawasan yang selama ini terbagi antara pengaruh Amerika Serikat dan blok non-Barat. Perserikatan bangsa-bangsa menjadi arena utama perdebatan. Dalam forum Dewan Keamanan, isu Venezuela dibahas secara intens. Namun perbedaan kepentingan di antara anggota tetap membuat tidak tercapainya kesepakatan bersama. Tidak ada resolusi yang mampu meredakan ketegangan atau memberikan arah penyelesaian yang jelas. Organisasi hak asasi manusia turut angkat bicara. Sebagian menyoroti dugaan pelanggaran prosedur hukum dan risiko terhadap warga sipil selama operasi berlangsung.
Yang lain menekankan pentingnya akuntabilitas atas dugaan kejahatan serius yang telah lama dituduhkan kepada Maduro. Apa yang akan terjadi selanjutnya, baik bagi Venezuela maupun bagi tatanan global? Setelah seluruh rangkaian peristiwa tersebut, Venezuela kini berada dalam fase yang sangat menentukan. Penahanan Nicolas Maduro meninggalkan ruang kosong yang tidak mudah diisi, baik secara politik, hukum, maupun sosial. Negara ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan dari dalam dan luar. Pemerintahan sementara dihadapkan pada tugas yang berat. Selain menjaga ketertiban, mereka harus menghadapi krisis ekonomi yang belum terselesaikan, kepercayaan publik yang terpecah, dan pengawasan internasional yang semakin ketat. Setiap keputusan yang diambil berpotensi membawa dampak jangka panjang. Di sisi masyarakat, harapan dan kekhawatiran berjalan bersamaan. Sebagian warga melihat kesempatan untuk perubahan sistem politik yang selama ini tertutup. Namun tidak sedikit pula yang khawatir akan munculnya konflik berkepanjangan, terutama jika ketegangan internal terus meningkat. Masa depan Venezuela juga sangat bergantung pada perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di Amerika Serikat. Putusan pengadilan tidak hanya akan menentukan nasib pribadi Nicolas Maduro, tetapi juga akan mempengaruhi legitimasi pemerintahan di Caracas dan hubungan Venezuela dengan dunia luar. Jika situasi ini berkembang menuju transisi politik yang damai, maka Venezuela berpeluang memulai fase baru setelah bertahun-tahun krisis. Namun jika konflik kepentingan terus berlanjut tanpa solusi yang jelas, risiko ketidakstabilan akan semakin besar. Di tingkat global, kasus ini telah mengubah cara dunia memandang batas antara hukum dan kekuasaan. Negara-negara kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dinamika geopolitik dapat bergerak lebih cepat daripada aturan yang mengaturnya. Dokumenter ini tidak dimaksudkan untuk mengambil posisi, melainkan untuk menyajikan rangkaian peristiwa secara utuh dan berimbang. Penahanan Nicolas Maduro adalah bagian dari sejarah yang masih berlangsung, dengan akhir yang belum dapat dipastikan. Yang jelas, apa yang terjadi di Venezuela saat ini bukan hanya cerita tentang satu negara atau satu pemimpin. Ini adalah gambaran tentang dunia yang sedang mencari keseimbangan baru antara kedaulatan, hukum, dan kekuatan.